selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di jam doa kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami dari Sekolah Kristen Baptis sore hari ini diberikan kesempatan oleh Gereja Baptis Pertama untuk melayani jam doa kita pada sore hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Datang membawa setiap hal yang menjadi ucapan syukur kita sebab Tuhan sangat baik. Satu pujian mengatakan saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita menangis Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat kita percaya Tuhan pasti bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih dari syukur, kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu,
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama, kami boleh bersekutu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Menyampaikan segala isi hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami perlu Engkau tahu. Ketika kami berdoa, Engkau mendengar setiap doa kami. Bahkan ketika kami percaya, Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini, ibadah doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
suratnya itu romantis ya. Saya waktu membaca ini, aduh romantis sekali ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali Rasul Paulus mengingat jemaat Filipi, Rasul Paulus mengucap syukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wah, luar biasa ya. Hubungan emosional yang terjadi antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ucapan syukur berikutnya adalah Paulus bersyukur karena persekutuan di antara orang Filipi yang terjadi karena pemberitaan Injil. Mulai ketika Injil diberitakan sampai surat ini ditulis. Dan akhirnya dalam ayat yang ke-6 disebutkan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini menjadi seperti perasaan emosional saya kepada sekolah baptis, dan mungkin juga Bapak Ibu juga yang merasa memiliki sekolah baptis ya. Keyakinan Paulus terhadap pekerjaan Tuhan di Filipi. Ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, kemudian terbentuk gereja di situ, kemudian Paulus yakin bahwa pekerjaan yang sudah dimulai di Filipi itu Tuhan sendiri yang memulai, dan Tuhan sendiri yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini juga menjadi keyakinan saya, keyakinan Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memulai pekerjaan melalui gereja baptis pertama pada tahun 72 dengan pemimpin-pemimpin gereja yang mengambil keputusan untuk mulai mendirikan sekolah baptis. Itu adalah pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh Tuhan. Dan pendirian sekolah baptis ini memiliki satu misi yang harus terus kita pegang sampai sekarang, yaitu menjangkau dan membawa jiwa murid-murid kepada Kristus. Ini menjadi misi kita, menjangkau jiwa-jiwa melalui sekolah. Hal yang menarik adalah pada ayat yang ketiga, saya membawanya kepada kerinduan dan keyakinan kita terhadap sekolah baptis. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saya mau menggantikannya dengan aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat sekolah baptis. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sekolah baptis dalam keberadaannya yang sekarang sudah mencapai umur yang ke-50, nanti Februari memasuki usia 50, keberadaan sekolah baptis saya melihat sudah banyak sekali memberi dampak terhadap alumni-alumni atau anak-anak yang sekolah di situ ya. Saya masuk ke gereja pertama dan tahun 95, kemudian saya menjadi guru SD, guru agama ya. Jadi saya kenal anak-anak yang bersekolah pada tahun 95 itu kelas 2 sampai kelas 6. Dan saya melihat mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang berhasil dalam tanda kutip ya, berhasil dalam posisinya, dalam pekerjaannya, maupun dalam kehidupan rohani mereka. Saya melihat banyak yang diberkati oleh Tuhan. Saya melihat juga di sekolah baptis dari tahun 95 sampai saat ini, dari segi pembiayaan, kita bisa menolong anak-anak yang kurang mampu meskipun sekolah kita bukan sekolah yang kaya raya dengan sumber dana yang siap sedia ya, tetapi persediaan kita adalah dari Allah. Kita waktu ya khususnya ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya harus berhadapan dengan orang tua yang mau mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah. Dan kita bisa menolong anak-anak yang kurang mampu dengan memberi pengurangan biaya, dengan memberikan subsidi silang. Bahkan pada beberapa anak kita bisa memutihkan mereka karena kita tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk membayar gitu ya. Bahkan sampai di setiap sekolah swasta rata-rata kalau belum bayar SPP belum bisa dapat rapot.
Dan orang tua itu berkata, enggak apa-apa Bu Pet, saya enggak dapat rapot, yang penting anak saya tetap sekolah. Saya enggak lihat hasil rapotnya, tapi dia bisa lulus. Ya, memang tidak semua ya, maksudnya di sekolah kita banyak juga orang tua yang diberkati Tuhan, tapi ada juga orang tua yang harus ditolong untuk pembiayaan anaknya. Dan bersyukur sekolah baptis memakai sistem subsidi silang, sehingga kita juga memberi kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi keberadaan sekolah baptis itu pasti akan menjadi berkat bagi mereka. Dan kita juga dalam pengalaman kami tahun 95 sampai sekarang saya berada di sekolah baptis, meskipun kadang saya berada di luar, kadang saya berada di dalam. Saya tahu bahwa sekolah baptis juga menjadi berkat untuk anak-anak yang di tempat lain kurang terperhatikan. Dan ketika masuk ke sekolah baptis, kemampuannya mencapai tingkat yang optimal dan mereka menjadi orang-orang sukses. Nah, sekolah baptis menjadi rumah yang kedua bagi anak-anak yang datang ke sekolah, kita didik, kita kasihi, kita ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Secara khusus saya juga bersyukur karena 4 anak saya sekolah di sekolah baptis. 12 tahun waktu mereka bersekolah dihabiskan di sekolah baptis ya, dari kelompok bermain, TK, SD sampai SMP. Dan saya bersyukur karena saya melihat dampak yang didukung oleh sekolah baptis. Nah, ini masuk ke dalam ayat berikutnya ya. Paulus bersukacita, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sekolah baptis membawa sukacita karena memberi dampak yang positif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan hanya sekedar memperoleh nilai akademis, tetapi pengembangan karakter, penanaman pondasi-pondasi kehidupan rohani itu sangat ditekankan. Ada PA untuk anak kelas 6 SD, karena kita berharap ketika dia lulus SD itu setiap anak boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada PA untuk anak-anak SMP, kebaktian, menghafal ayat, retreat. Dan kalau gereja ada seal, kita pasti akan undang mereka. Itu memberikan pondasi kehidupan rohani yang sangat kuat. Saya bersyukur anak-anak waktu SD mereka dikasih tugas membaca Alkitab tiap hari. Waktu kelas 1 sampai kelas 3 saya dampingi. Jadi kita membaca bergantian. Karis ayat 1, saya ayat 2. Sesudah Tirsa bisa baca, Karis ayat 1, Tirsa ayat 2, saya ayat 3 gitu ya. Sampai akhirnya mereka kelas 4 saya lepas dan saya bersyukur sampai sekarang kehidupan rohani, membaca Alkitab itu menjadi suatu kebiasaan karena ditanamkan sejak kecil. Suatu kali Tirsa menunjukkan kepada saya Instagram temannya. Di Instagram itu saya lupa kata-kata pastinya, tetapi ada Instagram yang menunjukkan suasana kebaktian di gereja kita. Lalu dia memberi komen, dulu aku disekolahkan di sekolah ini memberontak, tetapi sekarang bersyukur karena di sekolah ini mengenal Kristus sebagai juru selamat. Saya bilang ke Tirsa, Tirsa di screenshot, ini adalah hadiah untuk para guru, saya bilang gitu ya, karena sukacita seorang guru itu kalau muridnya mengenal Tuhan Yesus, muridnya mengalami perubahan hidup yang baik, itu sebenarnya sukacita terbesar seorang guru. Rasanya saya membaca postingan di Instagram itu, wah ternyata kerja keras guru-guru itu tidak sia-sia. Tapi si Tirsa nggak boleh, jangan mah ini punya orang ya, nggak boleh ya. Padahal bagi saya itu satu penguatan yang membesarkan hati saya untuk terus menjalankan tugas sebagai seorang guru. Ya itu sedikit sharing saya tentang keberadaan sekolah baptis. Nah, dalam ayat yang ke-6 disebutkan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kalau saya boleh menggantikannya, bahwa Tuhan yang sudah memulai sekolah baptis di tengah-tengah pelayanan kita di gereja pertama, Tuhan juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini keyakinan kita semua bahwa sekolah baptis itu milik Tuhan.
dan Tuhan sendiri yang akan terus memelihara. Pada waktu tahun 95 saya masuk ke sekolah baptis, saya hanya mendengar nama guru-guru yang terdahulu dan saya tidak mengenal secara pribadi. Dan sekarang saya berada di dalamnya. Dan sebentar lagi saya akan pensiun dan orang lain akan melanjutkannya. Kepemimpinan boleh berubah, guru bisa berganti, generasi silih berganti datang dan pergi. Tetapi sekolah baptis tetap eksis karena Allah sendiri yang memulai dan yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Juga pada masa pandemi ini ya, kalau saya boleh sedikit bercerita, yang paling terdampak itu sebenarnya adalah sekolah TK. TK PAUD maksudnya ya, karena menurut data dari Dinas Pendidikan Kota, anak-anak usia dini yang bersekolah baik non formal maupun formal itu biasanya 30-an ribu. Tapi pada masa pandemi dari data Dapodik hanya ada 16.000. Berarti bukan hanya TK baptis saja, tetapi TK di seluruh Bandung mengalami penurunan yang drastis karena pandemi. Tetapi bersyukur Tuhan terus menjaga dan memelihara sekolah kita. Ya mungkin Bu Rista yang agak pusing ya memikirkan keuangannya, tetapi puji Tuhan, Tuhan terus memelihara sampai sekarang. Bahkan ketika pada masa pandemi beberapa sekolah besar itu guru-gurunya sempat curhat, kita suka ketemu di acara dinas. Ada beberapa yang harus mem-PHK guru-gurunya. Ada yang mengambil kebijakan gajinya dikurangi. Tapi puji Tuhan sekolah baptis tidak mem-PHK dan tidak mengurangi gaji guru ya. Meskipun kalau guru ekskul karena tidak ada kegiatan ekskul memang kita nggak ada kegiatan ekskul, jadi guru ekskul dengan sendirinya tidak mengajar, tapi itu bukan guru tetap. Nah, pemeliharaan Tuhan sungguh sangat nyata dan ketika kami mempersiapkan ulang tahun sekolah yang ke-50, kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan menyediakan biaya yang kami perlukan. Ternyata kami menyadari bahwa masih banyak orang yang mengasihi sekolah baptis. Dari alumni-alumni, dari orang-orang yang kami kontak untuk mendukung acara sekolah baptis, banyak yang memberi dukungan. Kami bersyukur dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang punya sekolah baptis. Ketika kita menjalankan misi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak dibawa kepada Tuhan, mengenal Kristus secara pribadi, bertumbuh dalam kehidupan kerohanian mereka. Selama kita masih tetap menjalankan misi sekolah baptis, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sekolah baptis akan tetap eksis. Terima kasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini akan menguatkan kita. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara sekolah baptis yang Engkau mulai pada tahun 72 dan sampai saat ini kami boleh memasuki usia yang ke-50. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah melepaskan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan terus memelihara, menjaga, dan kami yakin tahun-tahun ke depan Tuhan terus akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Seperti apa yang menjadi tema kami, sekolah baptis ini diberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga para alumninya, demikian juga para orang tua murid. Biarlah kami juga memiliki keyakinan bahwa kami semua diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang, bagi masyarakat kami, bagi kota kami, dan bagi bangsa kami. Terima kasih, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.